Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, Bapak Ibu semua, perkenalkan, nama saya Nas Asma Ulia MK, dosen di Akademi Keperawatan Bina Insani Sakti Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang penelitian fenomenal, atau ini dalam Tridharma perguruan tinggi yang fungsi keduanya itu adalah penelitian. Dan di sini saya melakukan penelitian, yaitu hubungan sikap remaja dan tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi terhadap kejadian seks bebas pada remaja di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Sungai Penuh. Ini apa yang melatar belakang saya ingin melakukan riset ini. Yang pertama itu bahwa keprihatinan saya gitu dengan generasi muda yang harusnya tulang punggung bangsa, yang masa depannya masih panjang dan mampu meneruskan estafet kepemimpinan bangsa ini. Dan ini saat kondisi sekarang, kalau kita lihat remaja atau anak muda yang sudah kebablasan dalam pergaulannya itu melakukan hal-hal negatif gitu. Apakah mulai dari minuman keras, narkoba, dan yang salah satu yang saya teliti itu adalah seks bebas gitu. Dan di sini dari data yang didapatkan gitu, angka kejadian penyakit menular seksual itu setiap tahun terus meningkat gitu. Dan ini yang membuat saya merasa sebagai seorang pendidik gitu, sebagai pemerhati generasi penerus bangsa. Di sini saya melihat gitu, saat sekarang itu remaja itu saat mereka dalam kondisi pancaroba gitu, dari masa anak-anak menuju dewasa gitu. Saat dikatakan anak tidak bisa lagi, saat dikatakan dewasa kayaknya belum siap gitu. Dan inilah yang kita lihat, ada masalah di dalam saat mereka di usia pubertas. Mereka ingin tahu, ingin mencoba, dan salah satu yang mereka coba itu adalah free sex atau seks bebas ini. Dan ini seakan-akan menjadi tren baru di masyarakat kita gitu. Dan ini yang dulunya kita masyarakat timur ya, yang dulunya itu masih punya rasa malu yang cukup tinggi, tapi kalau kita lihat sekarang ya innalillah gitu, rasa malunya itu sangat rendah sekali sekarang gitu. Dan di sini metode penelitian yang saya gunakan itu metode deskriptif analitik dengan pendekatan cross seksional, dan saya pakai sampelnya itu 116 pelajar SMA Negeri 2. Dari hasil penelitian itu signifikan gitu, bahwasanya ada hubungan antara sikap siswa dengan kejadian seks bebas di SMA Negeri 2 Sungai Penuh. Nah, ini bahwasannya diketahui gitu, bahwasannya siswa dengan sikap negatif lebih separuh atau 57% melakukan seks bebas, kejadian seks bebas, sedangkan siswa dengan sikap positif itu dia lebih rendah melakukan seks bebasnya gitu. Selanjutnya itu hubungan tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan kejadian seks bebas pada remaja dapat dilihat bahwasannya ada hubungan yang berarti. P-value-nya 0,032, dan ini menunjukkan bahwasanya pengetahuan yang rendah itu lebih dari separuh, 66% mereka kejadian seks bebasnya tinggi, sedangkan pengetahuan yang tinggi kita
tinggi, kejadian seks bebasnya itu lebih rendah, yaitu 60%. Nah, ini yang kita lihat saat sekarang. Kenapa saya mau bahas ini gitu? Saat sekarang kayaknya karena kita orang timur ya, di rumah itu masih malu membahas pendidikan seks. Padahal anak di usia mereka sudah pubertas, mereka sudah matang secara biologis. Tapi secara pengetahuan dan sikapnya mereka sangat rendah sekali karena tidak dibekali dari rumah, di sekolah pun tabu gitu. Tapi saat tontonan mereka, lingkungan mereka, dan keingintahuan mereka, sehingga mereka ingin mencoba, dan itu salah satu yang mereka itu coba itu adalah free sex. Dan ini yang saya rasa mungkin begitu banyak kita lihat, dan ini sangat besar berarti sekali gitu. Berarti antara sikap, pengetahuan itu sangat menentukan gitu. Sehingga saat mereka punya pengetahuan yang baik, saat mereka tahu bahwasannya akibat dari seks bebas itu tidak cuma kesenangan saat yang mereka dapatkan, tapi masa depan mereka tergadaikan. Dan inilah yang kita lihat, dan inilah yang perlu. Makanya di sini saya menyimpulkan bahwasanya dari penelitian itu disimpulkan bahwasanya penelitian ini pada kelas 11 di SMA Negeri 2 itu bahwa sebagian responden itu memiliki sikap positif, dan kecenderungannya tentu sekarang yang sikap positif dia akan menghindari seks bebas. Dan juga kalau pengetahuannya baik, mereka akan menghindari seks bebas. Tapi masih ada sebagian remaja bahwasannya saat mereka pengetahuannya rendah, tapi mereka mencoba, dan ini mereka tidak tahu akibatnya. Dan hasil yang keempat, terdapat hubungan antara sikap remaja dengan kejadian seks bebas. Berarti kalau makin positif sikapnya tentu akan meningkat, tapi makin negatif sikapnya itu akan bermasalah. Termasuk juga pengetahuan. Apabila pengetahuan di sini ada hubungan ya, berarti makin baik pengetahuan, berarti maka akan menurun seks bebasnya. Di sini ya saya sarankan sekali dari hasil penelitian ini tentu kepada pihak sekolah yang mungkin adalah orang tua kedua dari siswa, adalah tempat sekolah itu adalah tempat kedua setelah mereka di rumah gitu. Dan ini tentu saya harapkan ada kebijakan tentang pelaku seks ini, itu apakah memberikan sanksi tertulis atau melakukan sanksi yang bisa menurunkan angka kejadian ini, sehingga ada mungkin pelajar itu mau menjauhi pergaulan yang salah itu gitu. Dan di sini tentu tidak bisa guru saja sendiri gitu, tentu ini butuh perannya orang tua, dan juga tentu praktisi kesehatan, termasuk kami sebagai tenaga medis gitu. Tentu ini akan juga punya peran penting terhadap reproduksi mereka. Reproduksi mereka saat sudah salah, nanti remajanya mungkin akan terganggu nanti saat dewasanya gitu. Dan di sini pun saya berharap bagi siswanya tentu meningkatkan knowledge-nya, pengetahuannya tentang kesehatan reproduksi, apa yang harus mereka lakukan, dan apa yang harus mereka jauhi, dan apa yang harus mereka kerjakan, dan apa sih yang menyimpang, apa sih yang benarnya gitu. Makanya di sini pun
mereka juga kita harus bekali tentang pencegahan penyakit menular seksual, tentang pencegahan HIV/AIDS, dan juga tentang kehamilan tidak diinginkan. Dan ini yang akan mampu membuat kecewa pada diri siswa itu sendiri, maupun keluarga, maupun sekolah, ataupun masyarakat secara umum gitu. Dan inilah yang saya teliti di penelitian saya yang saya publish, dan ini saya berharap penelitian ini tentu akan terus bermanfaat untuk menyelamatkan generasi. Mungkin itu cerita saya tentang penelitian, dan penelitian ini tentu saya dibantu oleh beberapa orang mahasiswa, dan ini langsung saat mereka di lapangan, saat kami di lapangan itu menemukan hal-hal yang ya sangat memprihatinkan awalnya. Dan inilah kenapa saya menganggap penelitian ini fenomenal. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, saya akhiri. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.